Masih terkait dengan konten yang menyerang Maya, Ahmad Dhani belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Ia menuai banyak kecaman dari berbagai pihak dan dianggap tidak layak sebagai wakil rakyat. Banyak netizen menilai bahwa sikap Ahmad Dhani yang membawa urusan pribadinya ke ranah media sosial justru mencoreng citra sebagai seorang politikus. Alih-alih menunjukkan sosok yang bijak dan amanah, Ahmad Dhani dinilai lebih menonjolkan emosi dan konflik pribadinya di depan publik. Tak sedikit yang menyebut bahwa sebagai figur publik sekaligus wakil rakyat, ia seharusnya mampu menjaga etika serta fokus pada aspirasi masyarakat, bukan mengekspos masalah pribadi yang tak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat. Harus dilengsarkan masa kader kok kayak gini boro-boro ngurus negara. Kerjaannya cuma ngurusin perempuan aja. Pak Prabowo tolong ganti Dhani dengan mahasiswa yang jenius. Gerindra wajib memberi sanksi ke orang ini membuat gaduh terus tidak mencerminkan pemimpin yang baik, ujar komentar dari salah seorang netizen seolah ingin meluruskan berbagai kritik yang sempat menghujaninya. Ahmad Dhani baru-baru ini mulai menunjukkan kinerjanya sebagai wakil rakyat dengan memberikan perhatian khusus di wilayah dapilnya, yakni Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, di balik itu, publik kembali dibuat ramai dengan munculnya tagar yang dibuat oleh Ahmad Dhani di media sosial, yakni Dhani Perwakilan Rakyat. Tagar ini menjadi sorotan karena dinilai sebagai upaya Dhani membangun citra diri di tengah kontroversi yang sempat menyelimuti namanya. Ya tentunya kan value nilai itu kan berbeda-beda ya. Jadi karena saya sekarang ada menjadi anggota DPR MPR, tentunya value itu harus di adjust menjadi value daripada parlemen. Jadi saya sudah nggak bisa lagi menggunakan value saya sendiri. Kan tadi kan terlihat memang agak berbeda value-nya ya. Bahkan soal diksi aja ada perbedaan kan. Meski ramai dihujat oleh netizen, Ustadz Dery Sulaiman yang diketahui merupakan bagian dari lingkar pertemanan Ahmad Dhani dan Maya Estianty justru tampil memberikan dukungan dengan memberikan wejangan agar keduanya segera berdamai demi kebaikan anak-anak mereka. Dalam sebuah pernyataan, Ustadz Dery mengungkapkan bahwa dirinya sudah menghubungi Ahmad Dhani secara pribadi. Ia mencoba menasihati sahabat lamanya itu untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak membiarkan konflik ini terus berlarut-larut. Kemarin saya sempat telepon Mas Dhani, beliau lagi di Bali. Banyak kita bercerita, saya memahami si beliau sebagai seorang ayah. Tentu tidak membela, menjaga anak-anaknya dari bulian netizen. Tapi ternyata yang terjadi malah semakin besar bulian itu kan. Kalau Mas Dhani sendiri nggak ada masalah, saya yakin beliau sudah matang lah tauhidnya, mahrifatnya tentang caci maki itu. Dan saya dengar dari suara kemarin dari teleponan, ya beliau nggak terganggu sama sekali dengan semua penilaian orang terhadap beliau, terhadap Mas Dhani. Cuma kasihan kan anak-anak nanti kalau belum siap. Nah, tapi saya berharap juga anak-anak juga nanti akan memahami itu dan kuat jadinya gitu, karena ujian-ujian yang datang itu ya, apalagi mereka masih anak-anak, masih mau masuk remaja VA. Nah, mudah-mudahan itu menjadi imun untuk beliau untuk VA dan jadi anak yang kuat ya, ke depannya itu aja. Karena yang salah sebetulnya kan bukan anak-anak gitu. Jadi kenapa netizen kadang-kadang larinya malah ke anaknya gitu. Itu yang saya sesalkan. Tapi mau diapain lah, itulah sosial media. Tidak semua orang cerdas, nggak semua orang sekolah, nggak semua orang punya IQ yang tinggi untuk memahami setiap keadaan. Ya, tidak semua orang juga paham agama, gitu. Saya kemarin itu malah, ya kita sempat ngobrol. Saya sampaikan ada pesan dari Ustadz Abdullah Hadrami, dari guru kita di Malang, untuk semua saling memperbaiki diri, saling introspeksi diri. Dibuatlah tulisan panjang untuk Mas Dhani, untuk Temulan, untuk Bunda Maya juga. Cuman beliau kirim ke saya, tolong dikirimkan ke Mas Dhani. Saya kirim, mungkin setelah dia baca itu mungkin ada pertimbangan juga untuk udahlah mengakhiri kisruh itu di
sosmed. Karena saya ikuti ya sekarang di sosial media apapun yang akan diklarifikasi, akan dibuat sama Mas Dhani tetap akan salah di mata netizen. Belum bisa dipastikan secara jelas terkait alasan Ahmad Dhani mengunggah video yang menyerang Maya. Namun sebagian pihak menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pentolan Dewa 19 itu merupakan tindakan yang berpotensi mencoreng nama baik mantan istrinya, Maya Estianty. Berbagai komentar di media sosial pun bermunculan. Sebagian mengecam langkah Dhani karena dianggap membuka kembali luka lama yang seharusnya sudah ditutup rapat. Apalagi, keduanya kini diketahui telah memiliki kehidupan masing-masing yang tampak harmonis bersama pasangan dan keluarga baru mereka. Namun, narasi miring yang berkembang di luar sana dengan tegas dibantah oleh Ali Lubis selaku kerabat dari Ahmad Dhani. Lantas seperti apa tanggapan Ali Lubis terkait adanya potensi hukum dalam masalah ini? Saya pikir tidak ada unsur pencemaran nama baik ya, khususnya Undang-Undang ITE, karena yang diposting Mas Dhani itu kan semua video-video cuplikan hasil wawancara Mbak Maya justru. Jadi nggak ada tuh statement Mas Dhani atau membuat narasi sendiri atau membuat video sendiri yang mengatakan Mbak Maya begini-begini, enggak. Kan teman-teman semua udah lihat, itu semua murni dokumentasi video-video hasil baik itu wawancara di podcast, bahkan di media-media infotainment, itu kan kumpulan-kumpulan saja. Jadi tidak ada sama sekali saya melihat unsur-unsur pencemaran nama baik. Jadi nggak ada tuh yang melanggar hukum. Artinya kalau bicara kebebasan pendapat, saya pikir ini sah-sah saja ya, mengumpulkan video-video lawas itu sah-sah saja. Sikap dari seorang Ahmad Dhani yang saya bilang tadi, ini sikap seorang ayah, sikap seorang suami, sikap seorang kepala rumah tangga yang tujuannya untuk melindungi harkat martabat anaknya, istrinya dari orang-orang yang justru yang saya dapat informasi sering ngebuli-buli mereka, yang menyampaikan hal-hal negatif tentang orang tua mereka kepada anak-anak Mas Dhani gitu loh. Jadi saya pikir ini nggak jauh dari ranah hukum aja jauh, apalagi ranah kode etik. Kepada kalian para netizen, para fans ya kan, terhadap orang yang sedang berseteru khususnya ya, artinya tentu kalian akan membela idola kalian masing-masing, tapi dengan catatan yang perlu saya ingatkan di sini adalah jangan sampai idola kalian yang kalian bela baik-baik saja, tidak ada masalah apa saja, justru kalian sesama fans yang justru nanti saling lapor polisi. Contoh fansnya Mbak Maya dan fansnya Mas Dhani, pasti kalian akan mempertahankan atau membela fans kalian masing-masing. Tapi ingat, caranya juga tidak boleh melanggar hukum. Kalian menghina, menyampaikan ujaran kebencian antar mereka. Biasanya kan penyakitnya fans itu begitu. Lu asal ngomong aja lu begini dan lain sebagainya. Nah, ini seharusnya yang perlu dipahami oleh netizen. Ini pesan penting dari sisi hukum. Jangan sampai justru kalianlah yang kena masalah hukum dari komentar-komentar kalian sendiri antar fans yang tidak terima terhadap idolanya, sehingga kalian berbicara melebihi batas, ya kan, mengandung unsur pidana. Nah ini saya ingatkan jangan sampai itu terjadi sama kalian. Meski hingga kini belum ada klarifikasi resmi darinya, namun aksi Ahmad Dhani diyakini memiliki alasan tersendiri. Sang musisi sekaligus politikus itu disebut-sebut ingin membela anak-anak dan istrinya yang ikut terkena imbas dari perang dinginnya dengan Maya Estianty, yang belakangan kembali ramai menjadi konsumsi publik. Lantas seperti apa penjelasan psikolog sekaligus pakar media sosial terkait adanya fenomena ini? Media sosial, era internet dan digital ini mendorong siapapun justru harus menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena sekarang CCTV sosial ada di mana-mana. Ingat, di Indonesia penduduk hanya 280 juta, tapi handphone saja nomor yang beredar itu lebih dari 345 juta. Artinya banyakkan handphone daripada manusianya. Yang justru menjadi pengingat bagi kita semua bahwa CCTV ada di mana-mana. Jadi
kita semua itu sangat sulit sebenarnya untuk berbuat tidak baik. Karena hanya masalah waktu, semua akan terungkap. Nah, inilah sisi baik dari media sosial, karena membuat siapapun yang memproduksi konten, memproduksi barang, menawarkan jasa, hati-hati betul kalau menyampaikan janji tentang keunggulan, kehebatan, dan kebesaran dari produk atau layanan kita. Karena kalau itu tidak didasarkan pada kebenaran, masalah waktu saja, kebohongan, ketidakjujuran itu akan terungkap.